Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Lao Er kemudian melepaskan ketiga harta tersebut ke arah para mahasiswa baru. Lao Er mengumumkan bahwa pertarungan memperebutkan hadiah antara mahasiswa baru resmi dimulai. Salah seorang mahasiswa baru berbadan hijau besar, melompat dan akan memperebutkan hartanya. Dia mengungkapkan karena tidak ada yang memulai pertama untuk memenangkan hadiahnya, maka dirinya lah yang akan menjadi yang pertama. Dia melompat dengan sangat tinggi, dan langsung berada di depan pedang Cisio, dan menganggap pedang itu adalah miliknya. Namun ada mahasiswa lainnya yang mengganggu orang berbadan hijau. Dia mengungkapkan bahwa pedang Cisio itu tidak cocok untuk pria besar sepertimu. Dengan mengeluarkan serangan pedang terbang ke mahasiswa yang berbadan besar, dia memberitahu informasi bahwa pedang Cisio dibuat di Shushan pada zaman dulu. Dan seharusnya menjadi milik murid Shushanku, ucap salah satu anggota sekolah pedang Shushan. Namun sayang, serangan pedang tersebut berhasil ditahan, dan hanya terbuang sia-sia. Anggota sekolah pedang Shushan tersebut terkejut, karena pedangnya tidak berefek sama sekali. Orang berbadan besar tersebut kemudian akan mengambil pedang Cisio, dengan tertawa dia mengatakan jangan menyimpulkan begitu saja. Namun, ketika akan mengambil pedang tersebut, Qingya langsung menahan tangannya. Orang berbadan hijau kesal, karena Qingya ingin menghentikannya. Dengan penuh senyuman, Qingya mengatakan bagaimana jika aku memang menghentikanmu? Tak berselang lama, Qingya langsung membantingnya ke tanah. Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Qingya. Beberapa orang menyebutkan bahwa itu merupakan Qingya, pria bertubuh besar yang tinggal di distrik A5 teratas di sekolah kekuatan ini. Rumor mengatakan kalau Qingya memiliki hubungan yang dalam di Qingbei. Berhati-hatilah saat kalian bertemu dengannya nanti. Di Qingbei, tidak ada orang yang berani berurusan dengan Qingya. Namun, pedang Cisio yang paling diinginkan semua orang pasti akan jadi miliknya, ucap beberapa mahasiswa baru lainnya. Qingya mengungkapkan kepada mahasiswa lainnya untuk tidak perlu melihatnya seperti itu. Qingya kemudian berteriak dan memanggil nama Suhan untuk segera keluar. Banyak orang bingung dengan teriakan Qingya. Beberapa mahasiswa saling bertanya, siapa Suhan, mengapa dia mendapatkan masalah begitu sekolah dimulai? Bukankah ini mencari kematian sendirian? Ucap beberapa mahasiswa kebingungan. Qingya mengatakan, ya, kalau kau tidak berani datang, aku punya cara untuk membuatmu keluar. Bawa dia, perintah Qingya kepada anggotanya. Terlihat seorang mahasiswa baru yang ditutup mulutnya, dia adalah Liang Shu. Banyak sekali luka dan lebam di sekujur tubuhnya. Dengan membuka menyumpal mulutnya, Qingya mengatakan, bukankah kau sahabatnya Suhan? Panggil dan bawa dia ke sini, ucap Qingya kepada Liang Shu. Liang Shu langsung marah, kamu sialan, benar-benar gaya heroik. Saudara Su, kenapa kamu peduli dengan anjing? Kalau kamu punya nyali, maka aku akan membunuhmu, ucap Liang Shu emosi kepada Qingya. Mendengar ucapan dari Liang Shu, Qingya langsung memukul muka Liang Shu, dia menyebut Liang Shu adalah hewan yang tidak tahu terima kasih. Tak butuh waktu lama, Suhan langsung melompat dan muncul di hadapan Qingya. Qingya yang sudah lama menunggu, akhirnya bersiap-siap bertarung, karena akhirnya Suhan sudah datang. Mereka berdua melompat dan beradu tinju di atas udara. Kekuatan Suhan dan Qingya sama-sama kuatnya ketika beradu tinju, sehingga keduanya saling terdorong ke belakang. Tak lama berselang, Silverwing langsung melompat terbang dan berhasil mendapatkan Liang Shu. Orang yang menjaganya terkejut, karena Liang Shu sudah berhasil dibawa oleh Silverwing. Silverwing dan Liang Shu akhirnya mendarat di samping Suhan. Dengan perasaan menahan sakit, Liang Shu mengatakan bahwa itu gila. Begitu mendaftar, dirinya langsung ditangkap oleh sekelompok cucu itu, ini memalukan, ucap Liang Shu kesal. Sedang banyak mahasiswa baru yang terkejut ketika mereka tahu nama Suhan. Ternyata itu dia, pria yang bicara dengan bebas dengan kakak senior Qin di atas. Ternyata namanya Suhan, kau ingat dia, ucap beberapa mahasiswa yang terkejut dengan Suhan. Guru Wang Fu yang melihat pertarungan tersebut sangatlah bersemangat. Dia mengatakan bahwa kekuatan fisik kedua orang ini sangat kuat.
Nanti dirinya akan terpilih sebagai mentor dan dirinya akan menyempurnakan tubuhnya, prestasi kedepannya sama sekali tidak boleh dimainkan. Sedangkan Guru Long Yutian memperhatikan Silverwing, dia mengungkapkan bahwa murid bersayap itu juga bagus. Kecepatan dan waktunya dipahami dengan baik, di masa depan dia akan menjadi komandan yang berkualitas di medan perang. Sedangkan Guru Sue mengatakan, tampaknya banyak bibit yang baik dapat ditemukan hari ini. Kembali ke pertarungan Su-han dan King-nya mengungkapkan bahwa Su-han adalah orang pertama yang berani menghadapinya dengan fisik. Namun Su-han menanyakan Liang Shu daripada menanggapi King-nya. "Liang Shu, apa kamu baik-baik saja?" tanya Su-han. Liang Shu mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan dirinya tidak bisa menahan nafas ini, persetan, ucapnya emosi. Su-han kemudian melompat dan maju ke depan untuk menyerang King-nya, dan menyuruh Liang Shu untuk pergi juga. Liang Shu dengan semangat, ikut melompat dan menyerang King-nya. "King-nya, aku akan menjatuhkan kakek nenekmu, aku tidak akan pernah menyerah hari ini," teriak Liang Shu bersemangat. King-nya juga memerintahkan para anggotanya untuk menyerang, dia mengungkapkan kepada Liang Shu bahwa jangan mimpi terlalu tinggi. Shin berpindah ke Guru Sui, dia mengatakan kepada Guru Long, bahwa kalau tebakannya benar, murid bernama King-nya adalah keponakanmu. Guru Long memuji Guru Sui bahwa tebakannya tidaklah buruk, tetapi lebih tepatnya, dia adalah anak dari saudaranya. Anak itu memiliki bakat yang tidak biasa sejak dia kecil. Dan ketika pemulihan Reiki terjadi, dia menelan buah roh penempat tubuh. Sejak saat itu dia menuju jalan kultivasi fisik, bahkan lebih kuat. Jadi, di antara para murid baru di kelas ini, mereka mengandalkan tubuh fisik. Tidak ada yang bisa jadi lawan King-nya, jelas Guru Long. Guru Huangfu sedikit protes, dikatakan begitu, murid yang maju ke depan disebut Su-han ini dalam bahaya. Tapi baru saja mereka jelas-jelas seimbang dengan King-nya, ucap Guru Huangfu. Guru Long menjelaskan, memang benar, namun King-nya sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya. King-nya hanya memiliki tubuh emas, dan ketika digunakan, bocah bernama Su-han itu tidak akan bisa menahan satu gerakan pun, jelas Guru Long. Mendengar hal tersebut Guru Sui hanya bisa pasrah. "Sayang sekali, itu adalah akomodasi yang aku atur untuk Su-han. Anak ini membangun pondasi di tingkat prefektur dan kualifikasinya cukup bagus," jelas Guru Sui. Namun Guru Huangfu menanyakan kepada Guru Li bagaimana pendapatnya tentang Su-han. Dengan percaya diri, Guru Li menyebutkan bahwa Su-han tentu akan menang. Semua guru terkejut dengan perkataan Guru Li. Guru Su langsung menanyakan bagaimana itu bisa terjadi, bisa jadi Guru Li mengatakan yang sebaliknya. Dengan percaya diri, Guru Li menyebutkan untuk menunggu dan melihatnya. "Kalian tidak mengenal Su-han, tidak mengenal dia, betapa pandainya dia menciptakan keajaiban," jelas Guru Li. Terlihat Su-han dan King-nya masih saling bertarung dan beradu tinju dengan kekuatan fisik yang mereka miliki. Terlihat keduanya sama-sama saling terdorong ke belakang karena saling kuatnya kekuatan fisik mereka berdua. King-nya menyeringai, karena dirinya sudah lama tidak bertemu dengan seseorang yang dapat bertarung denganku, ucap King-nya. Su-han mengungkapkan hal yang sama, seperti yang dikatakan King-nya, dia juga baru menemukan lawan yang memiliki fisik kuat. Su-han berpikir bahwa lawan yang memiliki kekuatan yang serupa adalah yang paling mudah untuk meningkatkan kekuatan suci. Terlihat, Liang Shu sedang menghajar beberapa anggota King-nya. "Aku akan mengajari kakekmu," ucap Liang Shu kesal dengan apa yang sudah mereka lakukan pada dirinya. Namun, tak lama berselang, ada anggota King-nya di belakang Liang Shu yang akan menebas dirinya. "Bocah, berani melawan King-nya? Matilah untukku," teriaknya akan membunuh Liang Shu. Liang Shu ceroboh dengan apa yang dia lakukan, dia hanya pasrah, karena pasti akan kena. Namun Raja Banteng berhasil memukulnya. "Rasakan pukulan ini," ucap Raja Banteng. Datanglah Long Aotian, Silverwing dan Qiuya di sekeliling Liang Shu. Liang Shu terkejut dengan kedatangan mereka, bahwa mereka ada di sini. Raja Banteng mengungkapkan bahwa ada perkelahian, "Bagaimana bisa dirimu tidak mengajak kami?" ucap Raja Banteng. Qiuya dengan keringat dingin kebingungan, karena menurutnya dia belum pernah bertarung. "Apa yang harus dirinya lakukan?" tanya Qiuya kepada Liang Shu dan teman-temannya. Liang Shu dengan semangatnya menyebutkan, "Apalagi yang bisa dilakukan, persetan dengan mereka," ucap Liang Shu sangat bersemangat.
Shin berpindah ke pertarungan Suhan dan Qingya, keduanya masih saling beradu tinjuan tanpa ada yang kalah sama sekali. Dengan keadaan yang cukup melelahkan, mereka berdua sama-sama saling terdorong ke belakang. Longwu menegur Qingya, "Qingya, jangan lupa apa yang kamu lakukan," perintah Longwu kepada Qingya. Longwu sangat kesal dengan Qingya, dia berpikir bahwa Qingya ini belum mencoba yang terbaik. Ada apa? Kapan anak ini akan mati, pikir Longwu. Mendengar perintah Longwu, Qingya berpikir untuk mulai serius. Hari ini aku ingin bersenang-senang, tapi sepertinya belum selesai. Ada beberapa orang yang ingin membunuhmu, ucap mulai serius. Suhan menanyakan kepada Qingya, manfaat apa yang diberikan Longwu kepadamu? Membuat orang sepertimu mengambil tindakan padaku, tanya Suhan penasaran. Qingya kemudian mencabut pedang Qi Xiao, kamu tidak perlu tahu hal itu, pedang Qi Xiao, milikku, ucap Qingya sangat bahagia dengan mendapatkan pedang itu. Suhan kemudian mengambil kartu yang tertancap di tanah, dia mengatakan kepada Qingya untuk jangan salah paham, karena dirinya tidak suka dengan pedang itu, ucap Suhan. Suhan berpikir akhirnya dirinya berhasil juga mendapatkan kartu Huajie, sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Banyak mahasiswa baru lainnya yang sudah mulai gaduh, mereka menyebutkan bahwa ketiga hadiah sudah didapatkan oleh Suhan dan Qingya. Namun yang lainnya mengatakan tidak apa-apa bagi Qingya untuk mengambil pedang Qi Xiao, tapi kenapa Suhan dapat mengambil dua kartu itu? Dia berani melakukan kontak dekat dengan dewiku sebelumnya, dan itu tidak terhentikan, ucap beberapa mahasiswa kesal dengan Suhan. Qingya yang melihat obrolan beberapa mahasiswa baru, mengungkapkan bahwa Suhan telah membuat kemarahan publik. Bahkan kalau dirinya tidak bergerak, kamu tidak akan bisa keluar dari taman bermain ini, ucap Qingya percaya diri. Di lain sisi, Longwu memprovokasi banyak mahasiswa baru. Dia mengungkapkan, semuanya, dua kartu yang diambil Suhan sangat berharga. Dia ingin menelannya sendiri, apa kalian diam saja? Dan anak ini berani bicara dengan Qin Luoyi di depan kalian, ini sama saja dengan menampar wajah kalian. Apa yang masih kalian lakukan sekarang? Cepat tangani Suhan bersama, ucap Longwu memprovokasi banyak orang. Terlihat semua guru masih memantau para murid di atas udara. Guru Su mengatakan, perkembangan hal-hal selalu tidak terduga, Suhan telah menembus langit, semua orang adalah musuhnya, ucap Guru Sui penuh senyuman. Guru Long menanyakan bagaimana pendapat Guru Li, setelah melihat kondisi yang terjadi, apakah menurutmu Suhan masih bisa membuat keajaiban? Dengan senyuman yang meyakinkan, Guru Li tetap optimis, meski sulit, itu bukan seperti tidak mungkin. Terlihat banyak para mahasiswa yang berbaris melompat dan maju pergi untuk merampok Suhan. Mereka mengungkapkan untuk memberikan Suhan pelajaran, dan menurutnya kakak senior Qin adalah milik semua orang. Suhan sangat berani bicara dengan kakak senior Qin, singkirkan saja dia, hitung aku, serang dia, ucap para mahasiswa baru mulai menyerbu Suhan. Long Aotian kemudian melompat dan berdiri di samping Suhan. Long Aotian mengungkapkan bahwa Suhan sangatlah gila, karena dimanapun dia berada, Suhan selalu menimbulkan kebencian. Dengan tatapan penuh tanya dan juga kesal, apakah memang ada yang spesial dari tubuh yang dimiliki Suhan, sehingga banyak orang yang membencinya? Menurut Suhan, dia mungkin seperti kunang-kunang di malam hari, dan yang paling tampan Huga di kelompok teratas, ucapnya penuh dengan kepercayaan diri. Terlihat sudah banyak orang yang mengepung Suhan, di sekitar Suhan, ada juga beberapa temannya yang sedang mencoba membantunya. Liang Shu mengatakan kepada Suhan, bahwa itu mengingatkannya pada saat dirinya berada di Jingxi Dongtian, bersemangat, persetan dengan mereka, ucap Liang Shu penuh dengan senyuman percaya diri. Raja Banteng menyetujui pendapat Liang Shu, bahwa itu benar, dan sayang sekali ketua kelas Luyunzi tidak ada ikut bersama dengan mereka sekarang. Sedang Qiuye sangat ketakutan, karena ada banyak orang, dia kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Irinya tidak pernah bertarung, ucap Qiuye ketakutan. Dengan tatapan yang begitu menakutkan, para mahasiswa baru tersebut, mengungkapkan untuk membahasnya dulu. Siapa yang mengalahkan Suhan terlebih dahulu, akan mendapatkan 2 hadiah di tangannya, dengan senyuman, yang lainnya mengatakan bahwa dirinya lah yang akan datang duluan, dan ada juga yang sudah melompat untuk menghajar Suhan. Mereka melakukan serangan terhadap Suhan dengan menggunakan auranya,
Namun sayang sekali, Suhan berhasil menghindarinya dan menghajar balik orang tersebut dengan menerjangnya dari atas. Silverwing ikut juga menghajar beberapa orang, sedangkan Raja Banteng menghajar mahasiswa besar yang berwarna hijau. Orang tersebut mengejek Raja Banteng, dengan mengatakan bisakah seekor sapi datang ke Wing Bei. Aku akan menghajarmu, ucap orang besar berwarna hijau. Tak mau kalah, Raja Banteng mengatakan bahwa dia adalah kakek orang tersebut. Sedangkan mahasiswa lainnya mencoba menghajar Qiuya. Dendut, kamu berada dalam satu kelompok yang sama, rasakan pukulanku, ucapnya menghajar Qiuya. Qiuya mencoba menghindari serangan tersebut, dia mengungkapkan bahwa untuk jangan datang, karena menurutnya dirinya benar-benar tidak tahu cara bertarung. Namun sayang sekali, tinjauan tersebut mengenai perutnya, dan muncullah monster gorila yang sangat besar di belakang Qiuya. Banyak orang yang terkejut dengan kemunculan monster yang dimiliki oleh Qiuya, mereka semua kebingungan ini semua apa. Mereka menanyakan, apa yang sebenarnya keluar dari tubuh Qiuya, mereka mengira itu merupakan orang utan yang sangat besar. Liangshu yang berada di samping Qiuya mengacungkan jempol, sial, saudara gendut, kamu ternyata bisa, ucap Liangshu memuji Qiuya. Dengan ikut menghajar beberapa murid, Suhan mengatakan bahwa itu merupakan Wuhun. Suhan berpikir bahwa Wuhun sangatlah langka, dan hanya dapat dibentuk secara bawaan, dan sangat jarang terjadi. Begitu dia tumbuh, dia sama dengan satu inkarnasi eksternal lagi yang sangat besar. Tanpa diduga, pria gemuk ini lebih tersembunyi dari yang dirinya kira, pikir Suhan. Wuhun tersebut mulai menyerang banyak mahasiswa baru yang melawan Suhan. Liangshu melompat, dia mengungkapkan bahwa ini keren, karena hari ini dirinya akan membersihkan seluruh sekolah, ucap sangat semangat dan percaya diri. Namun tak lama berselang, kata-kata itu sepertinya hanyalah bualan semata, terlihat Raja Banteng, Silverwing dan Liangshu sudah jatuh kelelahan. Raja Banteng mengungkapkan kepada Liangshu bahwa dirinya berani mengatakan hal-hal seperti itu di seluruh sekolah, ini adalah Universitas Qingbei. Nah sekarang, beberapa dari kita telah dijatuhkan oleh seluruh sekolah, ucap Raja Banteng mengeluh kepada Liangshu. Banyak mahasiswa baru yang bersemangat, hanya dengan sedikit dari kalian berani melawan semua siswa baru dan kalian akan dihapuskan, ucapnya kepada Raja Banteng, Silverwing dan Liangshu. Kemudian Long Aotian mengeluarkan tinju naganya untuk mengalahkan banyak mahasiswa baru, keluarlah aura naga yang begitu kuat milik Long Aotian. Guru Huang tertawa bahagia, hahaha naga asli, anak keluarga Long ini baik, luar biasa, sangat baik, ucap Huang Fu memuji Long Aotian. Sedangkan Guru Sui memuji Qiuya, dia mengungkapkan bahwa pria gemuk Qiuya yang bisa menggunakan seni bela diri itu cukup kuat. Begitu Hun tambah dewasa, itu sama dengan tangan tambahan, ucapnya memuji Qiuya. Terlihat, baik Long Aotian, Qiuya dan Liangshu terlihat sudah kelelahan dan terdesak mundur. Long Aotian dengan muka kelelahan, mengungkapkan bahwa kali ini semua orang sangat impulsif. Terjebak, apa yang harus aku lakukan sekarang, ucap Long Aotian kebingungan. Kemudian Long Aotian menegur Suhan, dia menyebutkan bahwa terlalu banyak orang, jika terus berlanjut, energi mereka akan habis hingga mati, jelas Long Aotian. Kemudian Suhan melompat, dia menjelaskan bahwa semua siswa dari Universitas Qingbei adalah elit, dan tingkat kultivasinya tidak terlalu berbeda. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa semua orang di sini akan dirobohkan. Area kompetisi terbatas di sini, dan kita tidak punya tempat tersembunyi, ucap Wuhan. Liangshu kemudian maju di depan Suhan, dia mengatakan kepada Suhan, apa yang harus dirinya lakukan. Aku tidak bisa menerimanya, dirinya belum membersihkan bajingan Qingya itu, ucap Liangshu masih dendam. Namun Suhan menentang Liangshu, dia menyebutkan, lagi pula kebanyakan orang ada di sini untuk meraih dua hadiah ini. Dan kedua kartu ini adalah milikku, aku tidak akan melepaskannya, jadi hari ini hanya ada pertarungan keras hingga akhir. Dan kalian tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jangan terpengaruh olehku, berhentilah. Kalian membantuku sekarang, aku Suhan sangat menghargainya, ucap Suhan kepada teman-temannya. Namun Liangshu tetap dengan keputusannya, dia mengatakan, kakak Su apa yang kamu bicarakan? Kita saudara selalu maju dan mundur bersama, aku tidak akan pergi, ucap Liangshu. Raja Banteng sama dengan Liangshu,
Aku tidak akan pernah tahu bagaimana untuk berterima kasih untuk hal-hal yang kamu lakukan di Jingxi Dongtian. Kali ini aku harus membayar kembali, dan aku tidak akan pergi, ucap Raja Banteng. Sama dengan Raja Banteng, Long Aotian juga, namun gaya yang sedikit menyombongkan diri. Dia mengungkapkan kalau dirinya tidak membicarakan hal-hal lain, dirinya akan menunjukkan orang-orang apa itu naga, dan aku tidak akan perlu melakukan untuk mundur, ucap Long Aotian dengan gaya sombongnya.